Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ngatini Channel dalam masakan sederhana. Teman-teman, hari ini saya mau bikin dadar gulung ya teman-teman. Dan ini saya memang lagi baru belajar. Semoga hari ini adalah hari yang paling menyenangkan, karena memang saya ingin sekali bikin dadar gulung sendiri ya teman-teman. Karena selama ini saya selalu beli ya teman-teman. Dan ini memang salah satu makanan kesukaan saya ya teman-teman, karena rasanya yang manis dan lembut. Yuk langsung saja simak videonya sampai selesai ya teman-teman. Dan bahan-bahan apa yang saya siapkan di sini, saya sudah siapkan ada tepung terigu sebanyak 250 gram ya teman-teman. Kemudian ini ada garam setengah sendok teh, baking powder setengah sendok teh ya teman-teman. Dan ini air sebanyak 650 ml ya teman-teman. Ini ada perisa pandan, dan ini sudah saya siapkan wadah yang lebih besar. Saya tuangkan semua bahan ke dalam wadah yang lebih besar tersebut, garam dan baking powder. Kemudian saya akan aduk-aduk supaya antara garam, baking powder dan tepung terigunya tercampur merata sambil terus diaduk. Dan saya akan tuangkan air sedikit demi sedikit sambil terus diaduk ya teman-teman, supaya tidak bergerindil. Nah seperti ini. Kemudian saya akan habiskan semua air. Kenapa menggunakan baking powder? Supaya nanti kulit dadar gulungnya itu berpori-pori ya teman-teman. Jadi pori-porinya bagus jika menggunakan baking powder. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya sampai saat ini, dan yang baru menemukan channel saya mohon dukungannya berupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru berikutnya dari saya. Dan ini nanti setelah tercampur rata saya akan kasih pewarna, yaitu perisa pandan ya teman-teman. Nah ini sudah saya kasih pewarna. Mohon maaf tidak kerekam, dan saya langsung saring ya teman-teman supaya tidak ada bahan yang bergerindil. Kemudian ini saya sudah siapkan teflon diameter 20. Saya sedang olesi minyak. Kemudian saya akan tuangkan adonannya ke dalam teflon tersebut, dan seperti ini ratakan ya teman-teman. Nah ini pasti nanti ada pori-porinya ya teman-teman, karena menggunakan baking powder dan diolesin dengan minyak. Apinya sedang ya teman-teman. Jika tidak pengen berpori-pori ya tidak usah menggunakan baking powder dan tidak usah dioleskan dengan minyak. Nanti kulitnya tidak akan ada pori-porinya. Itu saja sih ya teman-teman. Jadi baking powder dan minyak itu gunanya untuk supaya salah satu permukaan kulit dadar gulungnya ini berpori-pori. Nah ini tunggu sampai pinggirnya itu terkelupas ya teman-teman. Nah dibantu kayak gini pelan-pelan. Boleh juga pakai spatula, cuman spatulanya biasanya suka lumbar ya teman-teman. Mending saya pakai ini pelan-pelan aja. Nah ini kalau sudah goyang-goyang gitu berarti udah matang. Kemudian saya akan lanjut dengan kulit yang keduanya. Jika teman-teman mau bikin yang banyak ya tinggal dikali lipatkan saja ya teman-teman. Kalau tadi saya menggunakan 250 gram, kalau teman-teman mau bikin banyak ya tinggal tambahkan lagi, airnya juga ditambahkan lagi, begitu ya teman-teman. Yang bolong-bolong ditambal seperti ini ya teman-teman, supaya kulitnya rapat. Seperti yang tadi, tunggu sampai pinggirnya itu mengangkat sendiri ya teman-teman, atau terangkat pinggirnya. Kemudian goyang-goyangkan. Jika sudah melepaskan diri dari kualinya, berarti ini sudah matang gitu. Nah seperti itu ya teman-teman. Kemudian digoyang-goyangkan. Jika sudah bergerak
berarti sudah matang. Nah seperti itu ya teman-teman, tuh sudah goyang-goyang. Kemudian lanjut untuk yang ketiganya, kita tuang 1 sendok sayur saja teman-teman. Terus begini, ratakan, puterin supaya tebalnya itu sama ya teman-teman, supaya tebalnya sama kayak tadi. Seperti tadi, kita tunggu sampai pinggirnya terangkat atau mengelupas ya teman-teman, baru kita bantu dengan sodet pelan-pelan aja. Setelah dibantu dengan sodet, kemudian goyang-goyangkan. Jika sudah bergerak sendiri, kita tinggal tuang ke dalam piring ya teman-teman, seperti itu. Nah itu sudah goyang-goyang, berarti sudah matang. Kita langsung tuang aja ke piring yang sudah disiapkan. Nah seperti ini. Nah gitu ya teman-teman. Kemudian tunggu sampai dingin ya teman-teman. Nah ini sudah dingin, itu lihat teman-teman, pori-porinya gede-gede seperti itu, bagus. Nah caranya di balik ya teman-teman, untuk ngisinya itu bagian yang halus seperti ini yang ditaruhin isinya. Untuk isinya kemarin saya sudah bikinkan videonya, yaitu enten-enten atau unti ya teman-teman. Nah seperti ini. Ini tadi saya sudah cuci tangan ya teman-teman, jadi tangan saya sudah bersih. Saya lagi belum beli sarung tangan ya teman-teman. Nah rapikan seperti ini, kemudian gulung. Nah seperti itu ya teman-teman, sudah rapi. Jika teman-teman mau bungkus dengan plastik nanti juga nggak apa-apa. Nah ini isi lagi, lipat lagi seperti tadi, kemudian baru kita gulung. Cukup mudah ya teman-teman untuk pembuatan dadar gulungnya. Nah ini adalah cara yang kedua. Dilipatnya sisi kanan dan sisi kiri dulu, baru dari atas digulung menuju ke bawah. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi ada dua cara, boleh dari atasnya dulu baru dari samping, atau dari samping dulu baru digulung. Nah seperti itu, cukup mudah ya teman-teman. Nah ini sudah selesai. Dengan demikian selesai sudah cara pembuatan dadar gulung ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Sampai jumpa di video-video terbaru berikutnya dari saya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba di rumah sebagai menu cemilan keluarga tercinta teman-teman di rumah. Nah ini sedang saya iris untuk melihat isi dari dadar gulung yang barusan saya bikin tuh ya teman-teman. Isinya cukup melimpah dan saya akan mencobanya ya teman-teman. Rasanya enak ya teman-teman, lembut dan manis. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba ya teman-teman, semoga berhasil.